Sri Virginia Octavia dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang belajar mengontrol emosi sejak dini. Perasaan yang muncul dalam diri seseorang sebagai reaksi terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Pada anak usia dini, emosi biasanya muncul secara spontan karena anak masih belajar memahami dan mengendalikan perasaannya. Contoh emosi pada anak yaitu senang, sedih, marah, takut, kecewa, malu, atau rasa cemburu. Anak usia dini sering menunjukkan emosinya secara langsung. Misalnya menangis ketika sedih atau marah ketika mainannya diambil oleh temannya. Pengertian mengontrol emosional. Mengontrol emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, menahan, dan mengekspresikan perasaan dengan cara yang baik dan tepat. Pada anak usia dini, pengendalian emosi dilakukan secara berbagai tahap melalui bimbingan orang tua ataupun guru. Ada yang mampu mengontrol emosi, biasanya lebih tenang, mudah bergaul, tidak mudah marah, serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Intinya belajar mengontrol emosi sejak dini. Yang pertama, mengenali perasaannya. Anak belajar memahami apa yang sedang dilakukan atau dirasakan seperti marah, sedih, ataupun senang. Yang kedua, menjalin hubungan sosial yang baik. Anak lebih mudah bermain dan berteman jika mampu mengendalikan emosinya. Yang ketiga, mengurangi perilaku agresif. Anak belajar tidak memukul, berteriak, atau menangis berlebihan ketika marah. 4. Meningkatkan rasa percaya diri. Anak yang dapat mengontrol emosi biasanya lebih percaya diri dalam berinteraksi. Yang kelima, membentuk karakter positif. Pengendalian emosi membantu anak menjadi pribadi yang sabar, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, penyebab anak sulit mengontrol emosi. Beberapa faktor yang menyebabkan anak sulit mengontrol emosi adalah: yang pertama, usia anak yang masih kecil. Anak usia dini masih tahap belajar memahami perasaan. Yang kedua, lingkungan keluarga. Pola asuh dan suasana rumah sangat mempengaruhi emosi anak. Yang ketiga, kurang perhatian. Anak yang kurang mendapat perhatian cenderung mudah marah atau menangis. Yang keempat, kelelahan atau lapar. Kondisi fisik juga mempengaruhi emosi anak. Yang kelima, meniru lingkungan. Anak sering meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Anak mengontrol emosi. Yang pertama, mengajarkan anak mengenal emosi. Guru dan orang tua dapat mengenal berbagai macam emosi kepada anak. Contohnya, adik sedang sedih ya, atau kamu terlihat senang hari ini. Nah, yang kedua, memberikan contoh yang baik. Anak belajar perilaku orang dewasa sekitarnya. Guru dan orang tua perlu menunjukkan sikap dan sabar. 3. Mengajak anak berbicara. Ketika anak marah atau sedih, ajak anak berbicara dengan lembut. Contohnya, kenapa adik marah? Atau coba cerita kepada ibu guru. Yang keempat, mengajarkan cara menenangkan diri. Anak dapat diajarkan menarik nafas, berhitung, atau duduk tenang saat sedang marah. Yang kelima, memberikan pujian. Berikan pujian ketika anak berhasil mengontrol emosinya. Contohnya, hebat, kamu tidak marah lagi. Atau anak pintar bisa tenang. Manfaat anak mampu mengontrol emosi. Anak yang mampu mengontrol emosi
akan lebih mudah berteman, memiliki sikap sabar, mampu bekerja sama, lebih percaya diri, serta memiliki perilaku yang baik. Kemampuan ini juga menjadi dasar penting dalam kehidupan anak di masa depan. Kesimpulan yang saya dapat yaitu mengontrol emosi sejak dini merupakan bagian penting dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini. Melalui bimbingan guru dan orang tua, anak dapat belajar mengenali perasaan, mengendalikan emosi, bersikap sabar, dan berinteraksi dengan baik kepada orang lain. Dengan pengembangan emosi yang baik, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang menjadi mandiri, percaya diri, dan memiliki karakter positif. Demikian materi tentang belajar mengontrol emosi sejak dini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.